patah-patah, Gus. Patah-patah, agak patah-patah. Apa? Oh, Udah lagi. Ya Bang Cewice, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Tentunya seperti yang sudah kita informasikan tadi, kita di obrolan komunitas di kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Ada Cik Abbas di sini dan ada kawan ngobrol Cik Abbas. Untuk kesempatan kali ini kita sapa dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bang Cewice dulu ada Kak Halim ya. Iya benar. Kak Halim SPDI MPDI yang merupakan Ketua Bidang Syiar dan Dakwah JPRMI Kota Palembang. Nah ini kali ini kita bersama JPRMI Kota Palembang. Tapi kalau sebelum kita mulai nih, JPRMI itu apa sih? Kalau JPRMI itu singkatan dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Indonesia. Ya. Oke. Kota Palembang. Ya, Kota Palembang. Berarti JPRMI ini ada di apa? Di seluruh Indonesia. Iya, sudah beredar ada yang baru ya. Mhm. Sekarang Palembang ini masih baru. Masih baru. Iya. Makanya kita baru bergerak di Palembang yang kemarin baru pelantikan di tanggal 17 Juni 2026 begitu. Berarti baru sebulan ya, lebih kurang Iya, umurnya ya. Oke. Kalau boleh tahu juga JPRMI Kota Palembang ini yang keberapa? Kalau ini kita yang pertama untuk JPRM ini yang di Palembang ini. Yang di Palembang, Iya. JPRMI. Kalau di sebelum selain di Palembang di Ada yang di Pekanbaru bisa dicek dan di Instagram itu kan. Mhm. Kebetulan kita ini kemarin dari kawan-kawan yang memang sip di bidang Al-Quran Oke. diajak untuk bergerak bersama mengembangkan di Kota Palembang begitu. Di Kota Palembang. Iya. Berarti kalau Kak Halim sendiri dari Palembang asli atau dari kota lain nih? Kita asli Palembang, di ya? Palembangnya di dusun kita. Bukan. Jadi kita lahirnya dari kampung ya. Oke. Kalau Palembang dan bergabung dengan organisasi JPRMI JPRMI tersebut. ini. Gitu. Sudah lama di Palembang? Sudah kalau dihitung umur itu dari umur 23 tahun ya, berarti sekitar sudah 12 tahun ya. Sudah 12-an tahun Ya, ya. awal kita kan di sini kuliah dulu. Mhm. Kuliah pendidikan bahasa Arab. Mhm. Kemudian Di mana itu? di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Mhm. Nah, dulu kita kuliah di sana sama 2 tahun setengah. Kemudian karena melihat kita butuh biaya makan juga ya. Otomatisnya kita harus bekerja. Kami pikir kemarin kuliah itu hanya belajar ya. Yang namanya pendidikan ada beasiswa ya Pak ya. Oh gitu ya, oke. Kita tuh berpikir kalau beasiswa sudah cukup semata kita tidak, beasiswa itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan baik. Kalau untuk makan itu kita harus berejo Pak. Iya, Maka iya. karena perihal ini kami kuliah sambil bekerja akhirnya sampai sekarang Terbiasa di Iya, Palembang. Jadi gitu. terbiasa kuliah sambil bekerja. Benar. Oke lah. Nah ini Kak Halim. Ya. Kak Halim kan berarti sudah S2 ya, berarti MPDI ya. Iya, sudah S2. Itu sama berarti pendidikan Islam. Iya, S1-nya kami kemarin pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Raudatul Ulum Salatiga ya. Oh. Kemudian belajar lagi ngambil D2 bahasa Arab di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian S2-nya sambil bekerja kayak gini lah, sambil menikah di UIN Lampung. Justru UIN-nya di Lampung. Iya, karena di sana kan ada program beasiswa kemarin. Berarti dari Lampung ke Palembang. Iya. Atau memang dari Palembang ke Lampung? Bolak-balik. Bolak-balik. Iya. Jadi kita
sambil bekerja kan. Kalau di pendidikan itu masuk terus Pak ya. Nah di waktu libur kita libur anak-anak bagi rapot 2 minggu, baru kita kuliah ke Lampung kayak gitu. Oh gitu. Ya offline Oke. dua pekan tuh full di sana. Selesai kuliah balik lagi ke Palembang ngajar lagi kayak gitu. Oke, berarti pada saat ngambil S2 kemarin ada online juga tuh atau gimana tuh? Di zaman kami masih fokus offline. Offline. Setelah kami ada wisuda itu baru ada yang online gitu. Online. Oh gitu. Ada yang fokus online. Ya, jadi bagi orang-orang yang bekerja itu bisa untuk kuliah di sana gitu. Solusinya ya. Memang ini ya, memang istilahnya tuh khusus untuk yang sudah bekerja S2 yang sudah Yang bekerja. bekerja bisa, yang tidak bekerja juga bisa gitu. Tapi bagi kita yang terkendala waktu, maka bisa kuliah di sana ya gitu. Istilahnya bisa ngejar di sana ya. Bisa. Oke lah. Nah ini kan Kak Halim ini sebagai ketua bidang syiar dan dakwah Benar. untuk JPRMI Kota Palembang. Kalau boleh tahu, jadi apa namanya ketua ini berdasarkan penunjukan atau ada semacam pemilihan atau gimana tuh? Ada seleksi segala macam? Baik, mohon maaf sebelumnya ya kami beritahukan perihalnya. Untuk kami ini sebenarnya yang memang yang diundang itu ketua bidang syiar ya. Oke. Kemudian ketua bidang syiar itu berhalang hadir. Jadi kami ini anggota dari bidang syiarnya. Ya. Kalau ketua bidang syiarnya ialah Bapak Mupri. Mupri. Ya, kami yang berhalangan hadir ini atau gimana sih? ada satu lagi sebenarnya kan 2 narasumber itu Pak ya. Iya. Jadi kami dipinta oleh ketua bidang syiar untuk menggantikan beliau. Oke. Kebetulan kami juga hari ini waktunya Ada, bisa ya. Insya Allah siap ya itu. Oke. Jadi ketuanya justru belum sempat hadir ke sini ya. Belum. Oke lah. Nah, untuk ini katakanlah struktural ya, secara struktural ya. Kalau yang begitu dibukanya JPRMI di Kota Palembang, itu apakah melalui seleksi atau pengen bergabung ayo bergabung saja atau gimana itu yang pada saat Kak Halim menjadi salah satu anggota di sini? Baik, untuk di sini karena kan Bapak Mupri tersebut kami dulu tergabung di sekolah Islam ya, yang memang untuk seleksinya tidak melalui proses A, B dan C, tetapi melihat latar belakang dari pendidikan, kemudian ke pekerjaan sehari-hari. Kayak kami kan memang orangnya fokus di bidang Al-Quran, kemudian dengan beliau itu juga aktivitas kami sama. Maka dilihat dari perihal inilah, maka diajak bergabung untuk mengembangkan JPRMI tersebut. Begitu. Di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Ya, berarti seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa JPRMI di Kota Palembang ini baru berusia 1 bulan. Iya, kalau dari usia pelantiknya baru 1 bulan. 1 bulan. Tapi berarti memang sudah ada di Kota Palembang atau gimana tuh? Sebelumnya itu ada itu di SBM namanya ya. Apa tuh SBM? Sekolah Berkarakter Mulia, yang memang sudah ada pelantikan sebelumnya. Di tahun 2023 sampai 2026. Cuma untuk yang baru kayak kami ini, yang memang baru bergerak, baru dilantik 1 bulan kemarin kayak gitu. Tapi sudah kami sedikit pelajari bagaimana kurikulumnya, bagaimana anggota sebelumnya, kemudian ketuanya sekarang kayak gitu. Sedikit banyak ini kemarin sudah ada sosialisasi di kami kemarin pertemuan atau pelantikan itu di SDIT Al Mubarak ya. Di sana dilaksanakan pelantikan dan dijelaskan kurikulum dan bagaimana proses pengembangan yang harus dilakukan kayak gitu. Oke. Jadi istilahnya tuh memang yang apa namanya salah satunya adalah Kak Halim sebagai yang katakanlah yang berkompetensi ya. Insya Allah. Karena ini ya hal-hal seperti ini kan menyangkut kemaslahatan umat juga ya. Benar. Menyangkut nama baik di sini. Benar. Tidak sembarang yang tiba-tiba ayo ikut kamu jadi ini nggak sembarang begitu ya. Kalau harus proses seleksi kan butuh waktu segala macam ya. Benar. Biaya segala macam. Tapi melalui kenalan yang memang bergerak mau berkembang berproses mengembang Al-Qur'an, maka itu yang ditunjuk di sini kayak itu. Dalam artian mereka yang nunjuk tuh percaya ya. Percaya dengan kita. Dengan kemampuan kita. Insya Allah seperti itu. Oke lah, dan tema yang diangkat juga Life is Al-Quran. Benar. Jadi memang semuanya berdasarkan ini ya. Al-Quran. Oke lah.
Kalim, Ya. kalau boleh tahu, kenapa tertarik akhirnya ditawari ikut JPRMI, akhirnya ya udah saya ikut. Kenapa tertarik ke situ? Nah, ini panjang ceritanya sebenarnya. Nah, nggak apa-apa, kita cerita. Jadi begini Bapak ya, kami itu memang dari kampung dulu, memang kami ini guru Al-Quran ya, dari usia sudah 19 tahun sudah bergerak di bidang Al-Quran. Kemudian pergerakan kami dari siang sampai malamnya memang khusus Al-Quran. Tapi dulu kalau di kampung kan kita hanya fokus kepada bacanya saja ya. Nah setelah kita belajar lagi ternyata ada harus pemahaman makna ya. Kalau bahasa kita tuh mentadaburi ya. Tadabur ya. Di sana kita tuh terbuka bahwa Al-Quran itu memang pedoman kehidupan kita. Waktu kata Al-Quran yang kami memang membuktikan itu kan kalau misalnya di kampung tinggal dengan orang tua ya. Tinggal orang tua itu kita dibiayai makannya, pendidikannya, pokoknya tinggal belajar. Inti kamu kalau belajar. Pas di Palembang kenyataannya beda. Pas kata kami di awal tadi, kuliah itu ternyata bukan beasiswa nak makan. Nah ketika proses kita kuliah itu nak balik ke kampung habis bensin, nak beli beras duit habis. Tapi ketika kami belajar Al-Quran, kata Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, itu yang kami buktikan. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bukakan jalan keluar baginya. Nah sudah kami pegang, ya Allah aku bertakwa saat ini. Nah kelaparan malam itu. Jadi kan yang dikatakan takwa itu ialah kita tuh memang tidak melanggar perintah Allah ya, menjalankan perintahnya, tidak melanggar larangannya. Itu sudah kita lakukan, insya Allah ya. Kemudian proses kedua kita buka lagi ayatnya. Fa'idha kudiyatis salah fantasyir fil ar, kata Al-Quran. Kalau sudah salat bertebaranlah dua ke bumi. Itu rumus yang diajarkan Al-Quran. Jadi malam itu sudah rumus pertama adalah lakukan. Rumus kedua sekarang keluar rumah nak nyari makan kan malam itu lapar, masih kuliah, belum nikah, merantau, belum banyak yang kenal. Jadi ketika kita ikut rumus Al-Quran itu, pas sebelum nyampe ke masjid, nak ke masjid kadang itu, aduh ibu-ibu, adek ke sini, ngapa bu? Kami nak sedekahan malam ini, tolong hadir di sini. Oh, jadi nyambung dengan rumus Al-Quran tadi. Fa'idha kudiyatis salah fantasyir fil ar. Jadi rumus pertama kami jalankan, rumus kedua kami jalankan juga. Malam itu makan kualitas hotel kita di bawah tempat sedekahan. Jadi keimanan itu meningkat di situ dengan Al-Quran. Banyak cerita-cerita yang lain tentang Al-Quran ini kalau kita dalami dan kita sangkut pautkan dengan kehidupan, memang benarnya Al-Quran tidak baca disangkal lagi. Makanya kami bergerak di sini kepengen Al-Quran itu dikembangkan, meskipun memang kan banyak istilahnya organisasi-organisasi. Salah satunya kami di sini bergabung dengan JPRMI karena dia bergerak untuk kepemudaan. Nah satu hal lagi kenapa kami tertarik bergabung itu karena kalau sekarang kan dulu tuh yang aktif ngaji itu anak-anak TK TPA ya. Tapi kalau sudah lewat SD maka mereka sudah malu untuk ke musola, malu untuk masjid. Kemudian pergaulan juga mereka kepengen yang keren dipandang mata ya. Jadi popularitas untuk pemuda ini agak susah kalau memang tidak kita ada wadah yang mengajak mereka untuk bersinergi. Gitu. Maka kami tertarik bergerak di JPRMI yang memang tujuannya ialah mengajak para remaja tadi gitu. Inilah yang membuat kami tertarik. Pemahaman kami kalau bisa tersampai ke remaja-remaja yang ada di Palembang ini. Berarti apa istilahnya itu memang ada semacam motivasi lah ya. Motivasi yang kami memang yakin kalau kita bersama Al-Quran pasti hidup kita selamat dunia wa akhirah, berkah, bahagia pasti itu. Karena kalau kita kulik lagi remaja masjid itu kan banyak banyak program lah ya. Benar, banyak program. Salah satunya yang bakal Kak Halim tanam di situ ialah tentang SBM tadi ya, Sekolah Berkarakter Mulia, yang dalamnya ada pendidikan Al-Quran. Ada pendidikan Al-Quran tadi. Kak Halim. Ya. Kalau ngomongi istilahnya tadi kan kata Kak Halim bahwa ada semacam tugas lah ya katakanlah ya. Tugas kita sebagai ya salah satunya Kak Halim sendiri yang akhirnya bergabung di JPRMI untuk mengajak para
pemuda Mm-mm. katakanlah untuk bisa ikut di dalam JPRM ini. Benar. Nah, kalau Kak Halim sendiri melihat keadaan keadaan sekarang ini Mm-mm. dari sisi pribadinya Kak Halim, ada semacam ini enggak sih? Yakin bahwa ya pemuda terutama yang di Palembang itu bisa diajak ke ikut dalam program-program JPRM ini. Nah, langsung ya kami jawab ya. Jadi di sini Pak, kita itu istilahnya kalau Kak Halim sendiri sangat yakin bahwa mereka itu bisa diajak ke sana. Oke. Kenapa? Karena kami itu punya rekan ya. Yang rekan ini belum nikah, masih muda. Yang sangat energik sekali, beliau lulusan dari Gontor, pesantren Gontor. Oke. Yang sekarang sudah menekuni untuk mengajak di bidang Al-Quran tersebut. Dan fakta di lapangan, memang beliau itu punya teknik-teknik khusus ya untuk mengajak pemuda itu tertarik di situ. Oke. Dan sekarang alhamdulillah pemuda-pemudanya sudah aktif di organisasi, istilahnya di lembaga tersebut. Nah, jadi kami itu melalui JPRMI ini kami berkeyakinan bahwa pacak ngajak mereka ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kaget yang tidak galak. Tapi kan itu. Ini ikhtiar kita ya. Benar. Kalau kita udah kata ikhtiar, berikhtiar lagi belum tentu dapat, apalagi tidak ikhtiar itu begitu. Tapi kami yakin insya Allah dengan program-program ini pacak ngajak pemuda itu sama-sama kita bersinergi mak mano untuk mendawamkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami juga bergerak di situ ya, tergabung di rumah Quran yang di dalamnya ada dari TK, SMP, SMA juga, bahkan sudah ada yang kuliah di situ. Dan jadi kami juga mendapat motivasi dari lembaga yang samping kenalan kami, yang bagaimana kayak kami yang bagus kayak kami gunakan teknik-teknik itu, bagaimana mereka itu bahasanya tidak bosan ya. Yang namanya remaja kan, bener. kami nak berjalan, kami nak hiburan malam, kami tidak galak dibatasi, itu remaja. Nah bagaimana kita itu istilahnya mengajak mereka senang tapi terarah. Nah itu. Ya, kalau boleh dibilang lumayan berat juga. Bismillah Pak. Kalau namanya kita di agama itu kan intansurullah yansurkum ya. Barang siapa yang nolong Allah maka Allah nolong kita juga. Karena gini Kak Halim, kalau katakanlah kalau generasi ada yang namanya generasi, kalau orang tua kita tuh boomer kan namanya kan. Kemudian di bawahnya kan ada generasi X itu ya. Generasi milenial dan generasi Z sekarang ini Gen Z. Itu kan masa-masa mereka tuh kan beda kan. Benar. Pada saat boomer katakanlah mereka orang-orang yang kalau kita bantah kalau kita bantah nggak bisa kan. Benar. Tapi begitu kita ketemu dengan generasi X, mereka bisa nego lah katakanlah bisa kita nego. Milenial juga masih mending kita bisa nego juga. Nah yang jadi masalah kan generasi Z ini ya. Generasi Z ini kan ada semacam mereka melihat karena mereka mengalami yang namanya perkembangan teknologi. Benar. Dan imbas dari teknologi ini yang justru mengubah cara pandang mereka, terutama dalam kehidupan bersosial, kemudian juga dalam kehidupan katakanlah berkeyakinan ya, beragama dan segala macamnya. Itu kan mereka kadang-kadang saya kayak misalnya Kak Halim nih, ayo nih generasi Z ikut kita ke JPRM. Dia pasti nanya, kami dapat apa gitu kan? Benar kan? Benar. Kami dapat apa di situ? Kalau Kak Halim sendiri misalnya menemukan mereka yang katakanlah modelan yang seperti itu gimana? Jadi kan di sini Kak Abbas ya, kami itu kadang-kadang buntu juga pikiran kami ya. Tapi kan kita itu ada namanya belajar. Kalau tadi kami belajar ke teman yang memang ahli mengajak komunitas di situ, di sini kami belajar istilahnya psikologis ya. Di psikologis ini juga kami belajar dengan teman yang memang bergerak di bidang itu. Kami kan kemarin sampaikan ke beliau itu,
aku tak sanggup kalau misalnya berdakwah ke remaja ini. Kenapa? Mereka suka membantah. Kami sampaikan seperti itu. Jadi kami langsung belajar beliau. Oh, tidak seperti itu saat ya. Kenapa? Yang namanya generasi sekarang tidak bisa dibantah. Jadi kita harus pendekatan terlebih dahulu. Apa gawe mereka? Nak main game sekarang Mobile Legend, kita main game bareng katanya. Meskipun harus begadang. Dulu kami katanya dia baca hitungan kami ya. Kami belajar dengan beliau langsung kemarin dari ba'da salat Jumat sampai jam 3 kami belajar bagaimana mengajak para remaja ini. Setelah mendengar penjelasan beliau, insya Allah kami mau mencoba ya. Biar mereka tertarik lah ya. Jadi ketika dia berdakwah ngajak remaja itu, nah ini PR kita juga, kami menyampaikan ke masyarakat yang mendengar bahwa kita tuh ketika ada ustadz yang berproses kayak itu, jangan langsung diklaim, jangan langsung itu salah kok ustadz ikut main game bareng gitu. Jangan, kita tuh kan harus mengikuti alur mereka dulu. Menimbulkan keakraban dengan mereka mau bercerita, baru kita solusi. Kalau kita datang langsung sholat kamu, sok neraka dak sholat, dak gati enggak, meskipun ada dikit, hanya sikok dua. Tapi pendekatan ketika mereka sudah nyaman dengan kita, itu istilahnya main futsal payu kita temani. Diajaknya bersepeda pagi, kita keliling Palembang. Jadi ketika proses demi proses kita sudah timbul akraban, pasti nanya dewek mereka. Dan di situ kita kan bisa menyelipkan kata-kata juga ya. Kalau mereka itu kan kata-kata kita, kalau kata-kata baik itu subhanallah, masya Allah, nah kita sampai ke mereka berat. Tapi kalau kawan kami ini bercerita ini caranya, ketika main Mobile Legends itu tidak boleh ngomong yang kita kan sekarang apa namanya ANJ eng ya, galak nyebut itu ya. Pokoknya kemplang segala macam tuh. Paham. Itu disebut tuh biasa bagi mereka. Bener. TOLOS itu disebut galau. Tapi kita menanamkan itu kata-kata beliau ini ya. Jangan langsung kita tengah marah, mereka pasti pergi. Tapi caranya, kalau saya yang bisa berkata baik 10.000. Contoh kalau ketika mendapatkan skor ya, subhanallah, langsung katakan yang bisa seperti itu 10.000. Tapi memang beliau ini termasuk uang yang luar biasa dalam mencari uang, membangun bisnisnya ini diniatkan untuk seperti itu. Diniatkan untuk mana uang itu meniru Nabi Muhammad SAW digunakan untuk mengajak orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya tadi, memang permulaan tidak bisa ngajak salat, tapi dari hal yang kecil, dari perkataan dulu ya. Perkataan memuji Allah itu. Jadi akhirnya mereka terbiasa hari demi hari terus. Dan sekarang alhamdulillah beliau itu sudah 50 pemuda yang diajaknya. Maka kami bersinergi dengan beliau itu sering ketemu. Tapi kami tidak nyebut nama ya. Jadi istilahnya Kak Abbas, kami itu belajar ya. Meskipun kami tidak bisa, kami belajar. Bagaimana teknik di dalam mengajak pemuda tersebut untuk sama-sama gitu. Nah, sebelumnya pada saat Kak Halim sendiri menemui hal-hal seperti ini ya. Itu kan tadinya belum paham ya. Agak katakanlah seperti Kak Halim bilang buntu kan jalannya itu. Pada akhirnya menemukan teknik lah katakanlah ya, teknik untuk mengajak mereka yang seperti ini. Pernah ini enggak sih ada semacam apa ya, kalau boleh dibilang sandungan atau mungkin tantangan-tantangan tersendiri yang pernah Kak Halim temui dari pengalaman ya? Dari pengalaman Kak Halim. Dulu waktu kami di kampung ya, ada kawan kami yang memang belum tersentuh untuk ke masjid itu. Jadi kalau kami sendiri nak ke masjid itu, masya Allah, alangkah malunya. Kenapa? Rumah kami itu di dekat pasar. Nak ke masjid itu tidak perlu jauh, tapi sekitar 300 meter lah. Tapi dari rumah ke masjid itu ada rumah tetangga-tetangga yang jarang ke masjid. Jadi kalau kita ke masjid, dia katakan aneh ya. Karena beda dewe. Di masjid itu kan hari Jumat saja kalau biasanya kan. Iya, benar. Ramainya pas hari Jumat, benar. Jumat atau maghrib atau isya. Subuh pun jarang. Ketika pergi ke masjid itu kita malu, masya Allah, nak pergi ke masjid. Itu kami rasakan waktu dulu. Jadi pergi ke masjid itu karena belum tahu ilmu agama itu.
perginya celana pendek, sarung ini taruh di belakang celana itu, pergilah ke masjid. Itu kami dulu ya. Diikatkan ya. Nah, sarungnya. meskipun tidak diikat taruh di belakang, biar jangan terjenguk. Biar tidak terjenguk. Itu untuk menumbuhkan mental kami pribadi. Terus di akhirnya terbiasa kan, dan orang lain pun terbiasa melihat kita. Nah di situ kami menemukan ada kawan kami sendiri yang sekarang tinggal di Palembang Jawa, dulu tinggal di kampung. Dia ngomong kayak gini waktu awal, ngomong kotoran ke kami itu. TAIK, nah katanya. Astagfirullah. Kita ini nak apa istilahnya ngejo ke badan lagi saro, nak istiqomah masjid, diomongi mak itu pulau berat. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami akrab ya pemuda tersebut. Oke. Pelan-pelan, dan sekarang doa sudah dia bisa doa berjamaah. Kemudian orang tuanya juga, oh kami senang nian ke alim ngapa? Dia bukan salah kami ya, bukan kami tapi Allah semuanya. Oke. Wasilah berkawan dengan kamu, anak kami galak ke masjid, galak ikut kegiatan yang aktif dalam kebaikan. Lah baca berdoa jamaah lah baca dia. Nak mimpin ketika orang sudah sholat kan itu kadang-kadang di belakang tuh kasih mic ya. Itu kalau tidak terbiasa itu kebenar itu disuruh doa sudah sudah sholat. Makanya di belakang sholat, di belakang jamaah imam itu tidak kata enggak biasanya, kecuali orang yang terbiasa. Dia sudah bisa. Dan sekarang alhamdulillah kami tapi istighfar apa ya, astagfirullah. Mak itu baik Kak. Meskipun menghadapi perihal yang dikatai wong mak itu. Memang kan kalau yang namanya dakwah balik ke Nabi, pasti ada pro dan kontra. Benar. Nah, kita harus siap dengan perihal itu yang namanya dakwah itu. Pada saat zaman Nabi bukan lumayan ya, luar biasa. Kita ini hanya omongan baik. Iya. Paling yang kita temui omongan baik. Benar. Tapi tidak sampai ada yang melempar batu, tidak sampai. Ada yang melempar kotoran itu juga tidak sampai seperti itu. Hanya sepintas omongan. Tapi omongan pun sakit. Luar biasa. Tapi ketika melihat mereka sudah akrab dengan kita sekarang, kamu dulu Iya gitu. Ya dalam artian gini ya, Kalim ya. Sesuatu tuh kalau tidak kalau tidak dilakukan, walaupun tidak ada niat kali ya, kalau misalnya tidak dilakukan juga tidak bakal jalan kan? Benar. Tapi kalau sudah berniat kan dalam syariat kita itu dapat pahala kalau kebaikan ya, meskipun tidak dilakukan. Tapi kalau kejahatan itu nak dilakukan ya berbuat dosa. Iya, itu berbalik. Itulah Islam itu luar biasa. Berniat untuk kebaikan dapat pahala meskipun tidak dilakukan. Kalau kebaikan itu berniat baik tidak dosa. Tapi yang dikatakan dosa kalau sudah melakukan. Nah, itu. Oke lah. Kalim, kaki kita sambung lagi ya obrolan kita ya. Kita ada jeda iklan dulu sebentar. Baiklah, mengecek biji dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nanti kita akan sambung lagi kebersamaan kita di obrolan komunitas. Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia.
Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas. Ada apaan tuh rame-rame? Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh. Duh, kasihin ya kak neneknya. Ya udah, yuk bantuin yuk. Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini? Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya. Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya. Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau haja di depan namanya.
Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari Tanah Suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari Tanah Suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di Tanah Suci. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Perumpat Suara Budayo Sumatera Selatan. Masih dengan Kak Halim ya dari JPR MI Kota Palembang. Nah, Kak Halim ngomongi soal JPR MI nih. Kalau boleh tahu nih, ada program-program kah atau sudah ada agenda-agenda yang bakal dilaksanakan di JPR MI ini? Ya, salah satunya yang kami sampaikan tadi, kita ada program SBM ya. Sekolah berkarakter mulia. Nah, di sana ada dua jenis, bisa kita gabung ke sekolah. Kalau sekolah itu sifatnya kita lihat dulu. Kalau sekolah itu pulang jam berapa? Misalnya pulang jam, kalau negeri kan ada yang pulang jam 12 ya. Kalau yang swasta itu ada yang pulang jam 3, pulang jam 4. Kalau yang dipulang di siang hari, kita bisa aktif di siang hari untuk bergabung ke sekolah tersebut. Tapi kalau sekolah yang sudah full day, kita bisa gabung di Sabtu dan Minggunya kayak gitu. Ini ekstra ya. Ekstra kurikuler ya. Oke. Nah, untuk yang sifatnya di luar sekolah, kita bisa buka sendiri. Kayak kalian dulu ada kan TPA ya, tempat pendidikan Al-Quran. Nah, kita bisa buka seperti itu di rumah sendiri. Bisa kita jalankan kurikulum yang sudah dibikin dari JPR MI gitu. Oke, berarti ini sudah mendata sekolah-sekolah yang ada di Palembang ini untuk dimasukin SBM ini. Iya, diantaranya seperti itu. Nah, pada saat katakanlah memilih sekolah-sekolah yang bakal dimasukkan SBM ini, apakah ini random saja atau mungkin sudah ada sekolah-sekolah yang bakal jadi target untuk dimasukkan SBM tadi? Kita kan istilahnya melakukan penawaran ya. Nah, kita melakukan penawaran, kemudian kita jelaskan program kita bahwa ini program keagamaan yang bisa membantu untuk program sekolah ya, di bidang karakter ya. Nah, ketika sekolah tersebut sepakat setuju untuk menjalankan, maka kita bisa bergerak seperti itu. Jadi kita itu lihat dulu sekolah-sekolah yang mana bisa menerima kita kayak itu. Tidak mesti harus sekolah A, B, C, tidak. Kita menawarkan sifatnya. Bisa di negeri, bisa swasta kayak gitu. Berarti tidak harus sekolah ini ya, pada dalam artian sekolah yang memang berbasis Islam ya? Tadi. Tidak. Malahan kita tuh yang memang butuh kayak di sekolah negeri. Kan pendidikan agama Islam di negeri itu kan cuma ada 2 jam dalam satu pekan. Itu kurang. Kalau kita mau melihat kenyataan itu kurang. Karena benar. kami ketika gabung di sekolah swasta ya, itu pendidikan agama itu memang 2 jam mengikuti jam yang ada di Diknas ya. Nah, untuk menambah perihal tersebut, maka kita ada program untuk di swasta itu kayak ada bina pribadi Islami yang di dalamnya ada penekanan tentang keimanan, ibadah, akhlak untuk menambah jam PAI. Itu kalau di Islam itu sekolah Islam memang mereka sudah ada
Tinggal mereka mau tidak dengan program kita ya, untuk menambah menekankan lagi. Nah di negeri itu kurang. Karena kami bilang kurang bukan mengatakan negeri kurang, tapi memang jam mereka sudah habis untuk pelajaran intrakurikuler ya. Memang wajib dari Diknas ya. Untuk membantu program tersebut supaya tercukupi, maka kita ada SBM ini yang di dalamnya nanti ada pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak, ada sirah. Nah, inilah dari SBM tersebut. Oke. Sekolah-sekolah yang jadi yang dimasukkan ke SBM ini dari tingkat apa saja? Kalau kita kan fokus sebenarnya kepada remaja ya, remaja. Okay. Cuma PR-nya kita yang ada di lapangan, ketika sudah remaja itu kan agak sulit nyarinya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat kenyataan di lapangan kan sudah ada namanya BKPRMI ya, yang bergerak di bidang Al-Quran. Nah, tapi ketika sudah lulus dari sana, sudah remaja saja, mereka tidak mau lagi ngaji. Nah, terbitlah JPRMI ini sebenarnya itu untuk istilahnya menjadi wadah agar yang sudah besar itu mau ngaji kayak itu. Cuma PR-nya lagi ialah yang lulusan dari TPA tadi memang susah untuk dicari. Tapi kita tetap berkeyakinan, makanya kita ini bergeraknya di masjid tadi. Bergerak di masjid, masyarakat yang ada di sekitar kita aja. Kita bersama-sama memakmurkan masjid tadi dalam hal ibadahnya. Makanya kayak remajanya itu, ini sifat luar bukan lembaga sekolah ya. Remajanya kayak kita aktifkan, kita ajari dulu terlebih dahulu kan. Kita ajak untuk aktif dalam ibadahnya. Kemudian kalau misalnya mereka belum bisa baca Quran, maka kita ikutkan kelas Quran. Kemudian juga biar tidak bosan, kita ikutkan ajaran sosial ya, kayak gitu ke panti asuhan kayak gitu. Nah, itu arahnya dari DPRMI yang telah disosialisasikan kepada kami kemarin kayak gitu. Jadi kegiatannya tidak monoton harus Al-Quran saja, tidak. Bisa juga kalau sekarang kan kayak ustadz-ustadz yang Hanan Ataki ya, yang mereka itu kegiatan memang kata-katanya kata-kata generasi muda ya, yang bisa diterima oleh generasi muda. Kita bisa ngadakan kajian di tempat kopi kayak gitu, tidak harus masjid. Nah ini kan kalau pemuda itu tidak baca gitu, tidak masjid tolak di masjid saja, tapi tetap pusat utama kita masjid. Ya sesuai dengan nama kita. Tapi arah kita ialah masjid. Kayak dari sini tumbuhlah atau lahirlah pemuda-pemuda yang memang berbasis masjid, yang pacak bermanfaat untuk minimal dia dewe. Dia pacak memfilter dia dari zaman sekarang kan zaman HP, masya Allah ya, tidak dicari lagi timbul dewe hal-hal maksiat. Tapi ketika ada pendidikan tadi, ada khauf namanya, rasa takut kepada Allah dari pendidikan yang telah dilakukan di JPRMI ini, maka pemuda jadi minimal untuk diri dewe pajak jadi filter pelindung untuk diri pribadi, maksiat, dosa segala macam, narkoba. Nah itu yang nak kita filter itu. Begitu. Oke. Kalau misalnya kita melihat ke belakang, flashback lah ya, katakanlah ya, beberapa sekolah kan kayak yang sudah SMA, yang tingkat SMA kan mereka sudah ada rohis ya. Sudah ada rohis sebenarnya. Sudah ada rohis. Nah kalau dari sini ada nggak itu ketemu misalnya sekolah itu sudah ada rohisnya, atau pada saat memasukkan SBM tadi sempat ketemu mereka sudah ada ekstrakurikuler. Rohis kan jadi ekstrakurikuler di situ. Sebenarnya kan kalau rohis sendiri kan ada, taruhlah bahasa kita tuh ada silabus sendiri ya, ada pedoman sendiri materinya apa saja. Nah kita ini istilahnya penekanan. Kalau misalnya sudah ada ya tetap jalankan yang ada. Yang belum ada kita masuk di sana bersinergi, taruhlah kayak gitu. Jadi yang ada tidak kita hilangkan, malahan kita malah lebih menekankan lagi. Kayak rohis kan ada jenis kajian istilahnya penyampaian keimanan segala macam ya. Nah kalau kita di sini lebih luas lagi kayak itu. Kayak yang kami sampaikan di awal tadi, anak-anak tuh gimana perspektif mereka, apa pandangan mereka tentang agama itu tidak tok di masjid, tidak tok di mushola, tidak tok agama baik, tapi agama itu ialah luas. Nah, mereka bisa melakukan apa saja, tapi di garis istilahnya dibatasi dengan hal-hal agama kayak gitu. Ini kan kalau pemuda seperti itu.
Yang menariknya gini ya, Halim ya, kadang-kadang apa ya, kita itu niatnya baik ya. Pasti kita baik kan, nggak mungkin ini. Cuman seperti yang Kak Halim pernah alami juga, ternyata ada semacam penolakan juga gitu, benar. Yang dialami kan. Nah dalam hal ini, kalaupun ketemu yang penolakan seperti itu kan, ada semacam apa ya, katakanlah ada kayak, aduh kayaknya nggak usah lanjut deh misalnya gitu kan. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu kan, kita sebagai manusia biasa kan. Benar. Nah kalau dalam hal ini, pernah nggak ketemu yang tiba-tiba, aduh saya capek untuk untuk mengajak orang-orang ini, atau gimana? Ya namanya manusia Kak, pasti kita tuh ada salah seperti itu ya. Ada titik yang ada titik ketika itu jenuh. Makanya kata kami tadi, kita itu jangan istilahnya dimakan dewek ya. Kita harus bertemu dengan guru kita. Ini gimana solusinya kayak gitu. Jadi dari solusi yang diberikan bisa kita terapkan. Saling menguatkan lah ya. Seseorang itu kalau tidak ada gurunya bakal mentok. Nah, itulah guna guru kata kami tadi. Dan guru tersebut tidak mesti harus tua dari kita. Ketika mereka memang bergerak di bidang sesuatu, kayak kata kawan kami lebih muda dari yang jauh umurnya, tapi memang untuk dari segi mengajak orang-orang tuh lebih hebat. Fakta di lapangan sudah ada. Ilmunya lebih tinggi gitu kan. Dari hal itu, dia komunikasinya lebih cakap, lebih menyenangkan, lebih diterima oleh pemuda. Kenapa kita tidak belajar meskipun lebih muda gitu. Nah, ada yang satu ini tadi yang memang lebih tua dari kami kan, tetap kami ambil ilmunya itu. Jadi setiap orang itu bisa kita jadikan referensi, jadikan guru untuk istilahnya diri kita ini jangan sampai nyerah di situ kan. Kalau kita sendiri kalau nengok dari perjuangan Nabi itu belum seberapa. Makanya kita mengingat merenung perjuangan Nabi itu luar biasa kayak itu. Oke. Nah, kalau melihat dari program SBM ini, apakah dari memang salah satu yang termasuk diminati untuk remaja katakanlah yang pernah Kak Halim temui? Ya insya Allah dari SBM ini kan dia tuh termasuk program komplit ya. Kata kami tidak hanya Al-Quran, tapi dengan acara dengan kegiatan seperti ini kan kita itu bisa lihat anak itu tidak bisa dapat Al-Quran, maka kita ajarkan Al-Quran. Sudah bisa Al-Quran, maka kita tidak mungkin dia nak Al-Quran lagi kan. Otomatis dia pengen suasana yang baru, maka kita ajarkan suasana yang baru. Maka di dalam SBM ini komplit dia. Insya Allah bisa membuat orang-orang itu tidak bosan kayak gitu. Nah Halim, untuk menjaga katakanlah ya, biar niat kita itu tetap ada, tetap semangat gitu kan. Itu gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau dari Kak Halim sendiri? Iya, kalau dari kami pribadi, dengan adanya agama itu, kami lihat ya. Untuk sekarang ya, kalau zaman dulu ada beberapa hal banyak yang memang luar biasa dengan adanya agama ini ya, yang membuat motivasi kami. Nah sekarang posisinya anak kami itu masih kecil ya. Yang namanya anak, nak disuruh sholat itu berat, disuruh ngaji pasti banyak bantah. Iya. Ngaji kamu, kawanku tidak ngaji. Sholat, aku dewean sholat. Itu kami temukan ketika kami di kampung kemarin. Nah solusinya kami pikirin sekarang, kalau lingkungan itu tidak dibentuk, otomatis nyanggah. Akhirnya wasilahnya kami bikin tempat pengajian di rumah, meskipun harus berkorban waktu. Senin sampai Jumat kami tetap ngaji. Pada maghrib kalau kami tidak ada gawe ya, istri kami yang ngajarnya. Kami ngajak adik kami juga yang baru lulus kuliah dan sudah selesai juga Al-Qurannya. Kami ajak juga 2 kali seminggu biar anak-anak tidak bosan dengan ngadapi kami baik kan. Nah, dengan suasana lingkung yang lemah itu, anak kami itu tidak nyuruh lagi Pak. Ikut dewek dia. Salat. Kami pribadi tidak nyuruh dia. Anak-anak ketika sudah kan di depan lapangan rumah kami itu ada lapangan memang disediakan untuk main badminton. Bodoh, anak-anak tuh lari di situ. Kalau sudah jam 5.30 sore anak-anak balik. Kalau kami ada ibu-ibu bapak-bapak yang melihat kami nyuruh mereka balik itu,
mereka tidak bantah karena sudah tahu waktunya sholat. Nah ketika kami nyuruh anak-anak yang lain itu sholat, anak kami otomatis balik dewek, mandi, melak sholat. Ngapa? Kawan-kawannya sholat ya loh. Memang aktivitas yang ramai-ramai dikerjakan itu sholat. Ngaji juga mah itu. Uang ngaji kalau dia ngaji. Jadi motivasi kami apa? Dengan ngajak uang lain itu untuk mengamalkan agama Al-Quran segala macam itu, anak kami dewek tidak perlu banyak nyuruh. Dan tidak jadi bantahan aku dewek sholat tidak kata. Kalau kami di kampung dulu wajar banyak yang tidak sholat itu. Kenapa nyuruh aku? Kenapa gitu nyuruh kan? aku? Bantahan mereka itu benar. Iya. Tapi kalau sudah masuk akal apa yang disampaikan, Kemudian perihal Quran juga ya. Di rumah tetangga tuh TV yang bagus. Jadi proteslah anak kami, namanya anak kecil baru naik kelas 2 SD. Kenapa TV kita nggak bagus kayak punya mereka besar? Mamanya langsung ngomong ini. Kamu sudah Qur'an berapa kan? Qur'an 6. Yang TV besar itu Qur'an apa? Qur'an 2. Nah, siapa yang berhasil kira-kira? Mikir dia. Saya dengan TV yang biasa buruk. Ini bahasanya ya. Sudah Qur'an 6 hampir Qur'an. Mereka yang TV besar itu Qur'an 2 baru. Bukan membanggakan anak-anak, bukan. Tapi dengan kita istilahnya berdakwah dengan model membentuk lingkungan, jadi mengajak orang, imbasnya ke kita sendiri. Benar. Bukan ke orang lain. Dan kami tidak repot-repot nyuruh mereka sholat karena sudah lingkungan itu sudah kayak gitu. Sudah terbentuk sendiri akhirnya ya. Makanya tempat itu kalau mudah nyuruh orang, bentuk lingkungannya bersinergi dengan pengurus masjid, masyarakatnya, ibu-ibunya. Meskipun ibu-ibu masih buka jilbab itu, masih belum sholat, tapi mereka setiap hari mendengarkan kajian-kajian itu. Kita tak tahu kapan hidayahnya datang. Yang penting kan ikhtiar. Seperti itu. Dampaknya memang luar biasa ke kami. Kami ngajar ngaji misalnya tidak dibayar, kami memang tidak bayar misalnya di situ misal. Tapi dari segi yang lain memang Allah kasih. Ada rezeki itu. Nah dari situlah kami yakin kalau ngomong sama istri kan dulu waktu belum nikah itu, ada tak rezekinya? Pertanyaan itu kalau dulu. Kalau sekarang pasti ada rezekinya. Tak lagi mikir ada tak rezeki tak ketik. Pasti ada rezekinya. Dan itu memang terbukti setiap kami kemarin ya. Waktu masih di berapa tahun yang lalu anak masih kecil, gajinya sekian. Jadi diaturlah ini untuk makan, itu untuk biaya sehari-hari, ini untuk kita jalan-jalan untuk seminggu sekali. Meskipun jalan-jalan misalnya 50.000 dianggarkan seminggu sekali, cara kita baru nikah Pak ya. Keuangan itu Masya Allah, nak diaturnya. Kuranglah berapa 200.000 kurangnya. 200.000 ini Allah cukupkan. Kami ngomong sama istri. Dan alhamdulillah memang Allah cukupkan. Dan sekarang istri juga sudah sepemahaman dengan kami. Sudahlah kita ini hanya berikhtiar. Ini rezeki, tapi memang ikhtiar itu uang itu tidak boleh diganggu. Kalau sudah dialokasikan tidak boleh diganggu. Tapi kurangnya itu kayak Allah cukupkan. Memang terbukti sampai sekarang. Meskipun kita bukan PNS, bukan PDK, segala macam gaji yang pas-pasan semuanya Allah cukupkan. Dan anak-anak kita alhamdulillah anak-anaknya teroro. Istri kami tidak bekerja, cukup di rumah aja. Kami fokuskan untuk urusan. Pengen ngajar juga, dia sudah S1 juga. Tapi kata kami anak lebih penting. Biar kami yang cari uang, insya Allah rezeki cukup. Dan itu terbukti dengan Al-Quran wasilah. Kita ngajak-ngajak orangnya. Kayak itu Bapak. Baiklah Kak Alim, waktu sudah membatasi kita nih, padahal banyak efek yang dibalik lagi. Insya Allah lain kali kita. Yang pasti mudah-mudahan segala program yang bakal sudah diagendakan sama JPRMI bisa berjalan ya. Sesuai dengan niat baik yang sudah terbentuk tadi. Dan sekali lagi untuk Kalim, terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Sukses dengan segala aktivitasnya. Amin. Dan JPRMI harus terus eksis. Amin ya Allah. Sampai kapanpun. Oke lah Kalim. Ya, siap. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mang Cek Bicek dulur, sudah kita dengar bersama obrolan komunitas bersama Halim SPDI MPDI ya, yang mana ini dari JPRM Kota Palembang, dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya pagi di kesempatan hari ini di Sabtu 25 Juli 2026. Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya.
Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang. Beli perhiasan gelang swasta.